Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banyuasin akan melakukan demo kontekstual modul 2.0 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Sama saya Citra Silviani dari SDN 11 Rambutan. Saya Yuli Indah Sartika, SDN 27 Banyuasin 1. Saya Anjana Talia Putri dari SMK Negeri 1 Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin. Selamat menyaksikan. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi. Bu Citra, Waalaikumsalam Bu Anja. apa kabarnya Bu Citra? Baik Bu Anja. Bu Anja sendiri apa kabar? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat dan baik. Bu Citra, sebelum kita melakukan coaching, Iya. sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Citra. Nah, silakan Bu. Pertama-tama, kita akan mendiskusikan kepada Ibu mengenai rubrik penilaian kita hari ini ya Bu ya. Iya. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa Bu, yang disesuaikan dengan prinsip coaching kita, diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama saya Bu, yang akan saya tanyakan kepada Ibu Citra, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita kali ini? Untuk coaching kali ini saya akan lebih mengembangkan kepada yaitu present atau mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Baiklah Bu, pertanyaan keduanya Bu ya, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Untuk coaching kali ini saya lebih mengembangkan masalah tentang pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif Bu Anja. Kemudian yang terakhir Bu Citra, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin dalam proses coaching kali ini saya ingin agar coach saya itu dapat menemukan permasalahan yang ia hadapi sehingga dia dapat menentukan atau menemukan jawaban dari permasalahan yang ia hadapi sekarang ini. Ya, baiklah Bu. Demikian dulu ya Bu observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching dengan coaching. Ya, terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum Bu Citra. Bu Citra apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Yuli. Alhamdulillah baik Bu, sehat. Bu Risili sendiri apa kabarnya? Saya baik, alhamdulillah Bu Citra. Semoga kita selalu sehat ya Bu Citra ya, agar kita selalu bisa beraktivitas dengan baik dan juga terus tetap bersemangat. Iya Bu Yuli, amin. Sekarang ada apa nih Bu Yuli? Siang-siang ceritanya hari libur nggak kemana-mana atau lagi kumpul-kumpul sama keluarga? Ada apa ya Bu Yuli? Begini Bu Citra, sebenarnya saya ini mau coaching sama Bu Citra. Kalau tidak mengganggu waktu Bu Citra tentunya. Oh, nggak apa-apa Bu Yuli. Alhamdulillah saya hari ini nggak sibuk. Terima kasih Bu Citra. Begini Bu Citra ceritanya. Akhir-akhir ini saya kan agak kurang bersemangat Bu ya dalam mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan. Anak-anak saya itu terlihat kurang antusias, kurang bersemangat. Belum lagi banyak di antara mereka itu Bu Citra yang tidak mengerjakan PR yang saya berikan itu Bu Citra. Sepertinya mereka itu tidak tertarik untuk melakukan tugas yang saya berikan itu Bu Citra. Iya. Jadi menurut Bu Yuli apa yang Ibu Yuli harapkan dari obrolan kita sore ini Bu? Iya Bu Citra, saya berharap dari obrolan kita hari ini saya mendapatkan solusi dari dari permasalahan saya ini Bu Citra, yaitu solusi bagaimana murid-murid saya ini agar bisa tertarik dan antusias lagi dalam mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan itu Bu Citra. Ya.
Menurut Bu Yuli, hal-hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Yuli itu kurang antusias Bu Yuli dalam pembelajaran bersama Bu Yuli? Iya, kalau saya ingat-ingat Bu Citra ya, dari pembelajaran saya itu mungkin cara penyampaian saya yang menyampaikan materi itu kurang bervariasi mungkin Bu Citra ya, atau juga terlalu monoton. Jadi saya itu biasanya menyampaikan materi itu secara langsung dari saya saja, berpusat pada guru, tidak berpusat pada murid. Jadi saya itu lebih dominan kepada murid-murid saya. Jadi saya bercerita di depan murid-murid saya, lalu menyampaikan materi dan berbicara sesuai dengan materi yang saya sampaikan tanpa memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpendapat. Jadi mereka tuh cukup mendengarkan materi yang saya sampaikan saja Bu Citra. Seperti itu. Oh iya begitu ya Bu Yuli. Sekarang ini ya Bu Yuli ya, kira-kira apa yang membuat murid-murid Bu Yuli itu tidak bersemangat atau tidak antusias dalam pembelajaran Bu Yuli? Menurut saya mereka itu tidak antusias mungkin karena mereka menginginkan pembelajaran yang menyenangkan mungkin ya. Jadi yang tidak monoton dan tidak membosankan ya Bu Citra mungkin ya. Nah itu Bu Yuli, saya sependapat dengan Bu Yuli. Nah, lalu menurut Bu Yuli, apa saja yang membuat murid-murid itu merasa tidak asik atau tidak menyukai pembelajaran Bu Yuli itu sendiri? Menurut saya mungkin pembelajaran itu harusnya memang berpusat pada murid ya Bu Citra ya. Jadi murid itu bisa aktif dia mengikuti pembelajaran, dan juga mungkin ada ini Bu Citra ya, mungkin di antara kebosanan mereka itu saya seharusnya memberikan ice breaking kepada mereka. Jadi bisa membuat mereka bersemangat lagi dan kembali fokus pada pembelajaran. Menarik ya. Iya. Iya. Benar Bu Yuli ya. Lalu Bu Yuli, mengenai PR yang Bu Yuli berikan kepada murid-murid Bu Yuli, apa penyebabnya sehingga mereka juga jarang mengerjakannya Bu? Iya Bu, mungkin ini kali ya Bu ya, karena saya terlalu banyak mungkin kalau memberi PR ya Bu, kadang Iya. ada 10 soal, kadang 20 Iya, soal. banyak. Iya Bu, Iya. seperti itu. Atau juga saya ini ya Bu, tidak memberikan sumber belajarnya. Seperti itu, saya cuma menuliskan kerjakan PR ini seperti itu saja Bu. Kalau saya boleh tahu ya Bu Yuli ya, sumber belajar apa yang Ibu sering gunakan Bu dalam belajar di kelas Bu Yuli itu? Ya biasanya saya sih menggunakan buku teks yang saya ambil dari perpus saja Bu, seperti itu. Iya. Ada nggak sumber belajar yang lainnya Bu Yuli dalam pembelajaran Ibu? Ya seharusnya sih banyak ya Bu Iya. Citra ya, harusnya ada banyak ya sumber belajar. Misalnya mengambil dari YouTube, ada artikel atau tulisan ilmiah, atau dari internet, atau yang lagi viral sekarang ya Bu, memakai TikTok seperti itu Iya, ya Bu, TikTok, atau ya. Reels dari Instagram. Banyak sebenarnya ya Bu ya. Iya benar sekali Bu Yuli apa yang Bu Yuli sampaikan. Saya yakin kalau Bu Yuli memakai beragam media dan sumber belajar tersebut ya, itu pasti akan membuat murid-murid Bu Yuli akan semangat Bu dalam pembelajaran ke depannya Bu, untuk lebih tertarik lagi dalam belajar Bu. Iya Bu Citra ya. Jadi sekarang apa rencana Bu Yuli untuk menyelesaikan masalah ini Bu Yuli? Sepertinya saya harus merancang pembelajaran yang mengasihkan ya Bu ya untuk Iya. anak murid saya. Jadi saya harus menggunakan sumber belajar yang beragam. Seperti itu tadi ya Bu ya, seperti internet, ada TikTok yang lagi viral itu, ada tulisan ilmiah atau mengambil dari Instagram, dan juga saya tidak boleh memberikan PR yang banyak-banyak lagi Bu, Iya, cukup iya. apalagi kalau soal cerita Bu ya, cukup 1 atau 2 saja soal yang saya berikan seperti itu Bu. Jadi anak-anak tidak merasa bosan, dan saya juga akan memberikan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Jadi anak-anak itu akan senang karena mereka akan mengerjakan tugasnya itu sesuai dengan potensi dan minat mereka sendiri. Jadi tidak merasa terpaksa menyelesaikan tugas yang saya berikan itu Bu. Berdasarkan konten dan Iya. yang lainnya ya Bu. Iya, ya. iya. Ya bagus sekali rencana Bu Yuli tersebut Bu. Mudah-mudahan saya yakin akan berhasil Bu Yuli untuk kedepannya. Nah sekarang apa komitmen Bu Yuli terhadap rencana yang akan Bu Yuli laksanakan itu? Ya Bu, mulai sekarang saya berkomitmen
untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan untuk anak murid saya, yaitu dengan cara menggunakan sumber belajar yang beragam tadi ya Bu ya, untuk mengeksplorasi materi yang akan saya sampaikan sehingga murid saya akan dapat memahaminya dengan baik dan menjalankan Merdeka Belajar. Jadi mereka pasti akan merasa senang Bu, jadi tanpa terpaksa, dan juga saya akan menyerahkan pemilihan sumber belajar itu kepada mereka Bu. Jadi mereka bisa memilih sumber belajar yang mereka senangi sehingga bisa mereka nikmati dan melaksanakan tugas dan materi yang saya berikan secara baik, secara menyenangkan, seperti itu Bu. Iya. Wah, Bu Yuli, bagus sekali sebenarnya rencana yang akan Bu Yuli komitmenkan dalam pembelajaran Bu Yuli. Mudah-mudahan saya doakan semua berjalan lancar ya Bu Yuli ya, dan sesuai dengan harapan Bu Yuli untuk kedepannya. Iya Bu Citra, terima kasih Bu Citra, terima kasih untuk waktunya Bu Citra ya, udah bersedia mendengarkan sharing dari saya. Mudah-mudahan kita menjadi guru yang memang selalu dirindukan dan dinantikan oleh murid-murid kita ya Bu Citra ya, ke depannya nanti. Amin. Terima kasih. Alhamdulillah ya Bu, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melaksanakan coaching, saya menanyakan tentang indikator ketercapaian dari indikator yang Ibu inginkan tadi. Ya, saya sudah melakukan proses coaching Bu. Sesuai dengan alur kita, saya sudah menanyakan tujuan melaksanakan percakapan, melakukan identifikasi dengan cara menanyakan kepada coaching informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan coaching lakukan dan sudah meminta coaching untuk mempertanggungjawabkan permasalahan seperti itu Bu. Iya. Menurut saya sebagai observer, Ibu sudah bagus sekali menjalankan coachingnya dengan alur kita, karena Ibu sudah melakukan identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coaching bisa menemukan solusinya sendiri. Luar biasa sekali Bu, dan sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Bu ya. Terima kasih Bu. Sebelum kita akhiri, saya punya pertanyaan terakhir nih Bu untuk Ibu. Dari yang sudah Ibu lakukan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Dari yang sudah saya laksanakan, yaitu proses coaching tadi ya Bu, untuk kedepannya saya ingin lebih fokuskan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, saya bisa lagi lebih menggali informasi dari coaching dan juga mengarahkan coaching untuk menemukan permasalahan-permasalahan yang ia hadapi. Iya, terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama Bu. Ya, semoga kita bisa bertemu lagi Bu ya di lain waktu. Ya, terima kasih juga waktunya. Assalamualaikum Bu Anja. Waalaikumsalam Bu Yuli. Apa kabarnya Bu Anja hari ini? Alhamdulillah Bu, baik-baik saja. Ibu, apa kabarnya? Sama, saya juga baik-baik saja, alhamdulillah. Senang ya kita semua dalam keadaan sehat. Begini Bu Anja, sebelum melakukan coaching, sebagai langkah awal ya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Anja ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan pada Bu Anja tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Bu Anja, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati ya dengan dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Bu Anja memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee-nya Bu Anja ya, dan juga bagaimana coachee tersebut merespons dan menanggapi pertanyaan dari Bu Anja sebagai coach-nya. Dan jangan lupa disesuaikan prinsip coaching diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama, begini Bu Anja, apa yang Ibu tanyakan sebagai kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada coaching Bu Anja pada kali ini? Iya, baiklah Bu Yuli, kompetensi yang akan saya kembangkan Bu Yuli pada coaching kali ini yaitu yang pertama itu present, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, lalu pertanyaan kedua, kompetensi mana yang Bu Anja kembangkan ya secara spesifik kepada coaching Bu Anja pada ini coaching nanti? Iya. Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik yang pertama yaitu mendengarkan aktif Bu Yuli dan memberikan pertanyaan yang berbobot juga. Oh ya. Lalu
Yang terakhir ya Bu Anja, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Anja dalam proses coaching kali ini? Ya, saya ingin coach saya ini Bu Yuli bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah coach tersebut dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Ya, baik Bu Anja, demikian dulu ya praobservasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching dengan coach Bu Anja ya. Ya, terima kasih ya Bu Yuli ya. Sama-sama. Bu Anja, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Citra, baik-baik saja Bu. Ibu apa kabarnya Bu Citra? Alhamdulillah saya baik-baik saja Bu Anja. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya untuk beraktivitas seperti biasa. Iya Bu Citra, amin. Sekarang ada apa nih Bu Citra ceritanya? Hari libur tidak jalan keluar ya Bu? Atau lagi ngumpul-ngumpul di rumah saja nih Bu Citra? Iya, sebenarnya begini Bu Anja, saya itu mau coaching sama Bu Anja. Kalau tidak mengganggu waktunya Bu Anja sih sebenarnya. Oh, nggak apa-apa Bu Citra, nggak masalah. Boleh, saya juga lagi nyantai aja nih Bu Citra. Terima kasih ya Bu Anja ya. Ceritanya gini Bu Anja, akhir-akhir ini saya merasa agak gimana ya, di sekolah saya itu kebanyakan siswa saya itu sekarang tidak bersemangat untuk belajar. Mereka itu kebanyakan tidak aktif dalam pembelajaran saya Bu Anja. Apa yang saya sampaikan mereka tidak terlihat aktif dan juga agak pendiam kan. Respon mereka juga agak tidak bersemangat dalam pembelajaran yang saya berikan. Di situ yang membuat saya akhir-akhir ini agak gimana gitu Bu Anja ya. Terus PR juga Bu Anja, mereka itu jarang sekali mengerjakan PR yang saya berikan kepada mereka. Apa mereka itu nggak ngerti atau belum paham atau gimana, saya juga bingung. Jadi Bu Citra, menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Dari obrolan kita hari ini saya harap saya dapat menemukan permasalahan siswa saya tersebut Bu Anja. Bagaimana murid-murid saya ini agar dapat berubah untuk lebih semangat lagi dalam pembelajaran Bu Anja. Menurut Bu Citra, Bu, hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Citra itu kurang antusias dalam pelajaran bersama Bu Citra? Akhir-akhir ini ya Bu Anja ya, yang saya lihat ya selama pembelajaran saya, mungkin saya itu kurang dalam menggunakan media pembelajaran Bu Anja. Terus saya juga kurang melakukan kegiatan yang menantang, misalnya untuk membuat mereka bersemangat melaksanakan ice breaking, dan juga saya juga banyak sekali membuat PR Bu Anja untuk mereka apa. Nah, di situ yang membuat saya agak berpikir apakah mereka itu bosan kan, karena soal-soal yang saya berikan itu terlalu panjang, terlalu banyak Bu Anja. Oh begitu ya Bu Citra. Sekarang kira-kira apa sih Bu yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dan bersemangat dalam pembelajaran Bu Citra? Mungkin dalam hal menjelaskan pembelajaran itu ya Bu Anja ya. Saya itu sering monoton dalam menjelaskan materi. Kemarin saja materi misalnya bilangan bulat, saya itu menjelaskan saja secara monoton. Mungkin mereka bosan ya Bu Anja ya dengan penjelasan dari saya saja. Nah iya Bu, saya sependapat juga Iya. dengan Bu Citra. Lalu menurut Bu Citra, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu itu merasa asik dan menyukai pembelajaran Bu Citra? Di sini menurut saya mungkin saya harus merubah cara mengajar saya Bu Anja ya. Kemarin kan saya mengajar berpusat kepada guru ya Bu Anja ya. Untuk kali ini mungkin saya akan lebih meningkatkan untuk pembelajaran berpusat kepada siswa, dan saya harus melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Kemudian saya juga harus meningkatkan atau membuat ice breaking atau kegiatan-kegiatan lain yang dapat membuat mereka bersemangat dalam pembelajaran Bu Anja, sehingga lebih menarik lagi. Iya. Lalu Bu Citra, mengenai PR yang kata Ibu yang Ibu berikan pada murid-murid Ibu Citra tadi, apa penyebabnya Bu mereka jarang mengerjakan PR tersebut? Mungkin masalahnya karena sumber belajar yang saya berikan itu Bu Anja ya. Karena sumbernya
satu sumber dari perpus, tidak dari berbagai sumber. Mungkin itu. Kemudian soal-soalnya agak panjang, mungkin mereka itu apa malas atau bingung cara menjawab PR yang saya berikan itu, Bu Anja. Kalau boleh saya tahu, Bu Citra menggunakan sumber belajar apa, Bu Citra? Saya itu sering menggunakan sumber belajar buku yang dari perpus, materi-materi dari perpustakaan. Ada satu sumber belajar lainnya, Bu Citra, ada lagi nggak selain itu? Nah, benar sekali Bu Anja. Seharusnya saya itu banyak menggunakan sumber belajar yang lain. Misalnya dari YouTube, internet kan, media yang lain, misalnya dari artikel kan, Instagram ya. Seharusnya saya itu lebih kreatif dalam pembelajaran dan media itu juga, sehingga mereka itu lebih tertarik dengan media yang saya berikan itu, Bu Anja. Nah, iya Bu Citra, benar sekali ya. Saya yakin kalau Bu Citra memakai beragam sumber belajar, pasti murid-murid Bu Citra akan lebih menyenangi kalau belajar yang dilakukan bersama. Mereka akan lebih antusias ya Bu ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Jadi sekarang nih, apa rencana yang akan Ibu Citra lakukan untuk menyelesaikan masalah Ibu ini? Rencana saya untuk kedepannya ya Bu Anja, dalam pembelajaran saya akan lebih melibatkan murid, sehingga murid tersebut beraktif dalam pembelajaran saya, dan saya juga akan menggunakan media-media yang bervariasi, misalnya dari YouTube, media-media dari internet, Google, ataupun media yang lainnya yang beragam. Dan saya juga akan tidak memberikan PR yang terlalu banyak, mungkin 1 atau 2 soal, sehingga mereka itu mau mengerjakan PR, semangat, dan menjawab dengan benar apa yang saya berikan tersebut. Mungkin mindsetnya akan saya ubah, cara pembelajaran dengan media yang bervariasi itu, Bu Anja. Nah, bagus sekali rencana Ya. Bu Citra ini Bu ya. Semoga Ya. nanti berhasil ya Bu ya. Ya, terima kasih, Baiklah Bu Ya. Citra ya. Selanjutnya Bu, apa komitmen Bu Citra terhadap rencana Ibu Citra tadi Bu? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, Bu Anja, Iya. dan menggunakan sumber belajar yang beragam, tidak hanya terfokus dari buku paket atau buku perpus. Saya juga saya jelaskan tadi ya, saya juga akan menggunakan belajar yang lebih viral sekarang ini kan, dari YouTube ataupun Instagram, dan saya juga akan membuat murid-murid saya untuk memerdekakan mereka, Bu Anja, dalam pembelajaran. Dan saya juga akan memilih sumber belajar yang menarik. Iya, wah bagus sekali Bu Citra ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan harapan Bu Citra. Ya, terima kasih Bu Anja atas waktunya ya untuk bersedia sharing dengan saya ya. Alhamdulillah dari sharing kita hari ini saya menjadi lebih bersemangat untuk mengubah cara pembelajaran kita. Bu Anja, semoga kita menjadi guru yang selalu dinantikan oleh murid-murid kita ya untuk kedepannya nanti ya Bu ya. Amin. Nah, sama-sama ya Bu ya. Ya. Sukses selalu ya Bu. Ya, makasih. Alhamdulillah ya Bu Anja, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching, saya kan menanyakan tentang indikator ketercapaian pada Bu Anja. Nah, dari indikator ketercapaian tersebut, apa yang Ibu inginkan? Saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Saya sudah menanyakan tujuan melalui percakapan, melakukan identifikasi dengan cara menanyakan kepada coach tadi informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi apa yang akan dilakukannya dan meminta coach untuk mempertanggungjawabkan permasalahannya seperti itu Bu. Menurut saya sebagai observer ya Bu Anja itu sudah bagus sekali, sudah menjalankan coaching dengan alur tirta. Sudah ini ya, Bu Anja tadi sudah melakukan identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach bisa menemukan solusinya sendiri. Luar biasa sekali ya Bu Anja. Bu Anja sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Bu Anja ya. Sebelum kita akhiri, saya punya pertanyaan terakhir nih untuk Bu Anja, yaitu apa yang sudah Ibu lakukan dari kompetensi tadi, apa yang akan Ibu kembangkan lagi? Iya Bu, baiklah Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan lagi yaitu bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot
Karena dengan pertanyaan berbobot, saya bisa lebih menggali lagi informasi dari Koci dan mengarahkannya untuk menemukan permasalahannya tersebut, Bu. Oh iya, bagus sekali Bu Anja. Saya kira sudah cukup ya. Bagus sekali Bu Anja sudah melakukan proses coachingnya. Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Bu Anja ya. Terima kasih kembali Bu Yuli. Semoga kita bisa bertemu lagi ya Bu ya. Iya, sama-sama Bu Anja, senang sekali ya. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Citra. Apa kabar Bu Yuli? Terima kasih Bu Citra, baik. Saya kabarnya baik. Bu Citra sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Yuli. Sebelum melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Oh iya. Bu Yuli. Pertama-tama saya akan mendiskusikan pada Ibu tentang rubrik penilaian kita hari ini, Bu. Oh iya. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, untuk pertanyaan pertama ya Bu Yulia, saya akan tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini, Bu? Oh iya Bu Citra, begini. Kompetensi yang akan saya kembangkan untuk coaching kali ini yaitu pertama presence, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Citra. Oh iya. Kepada coaching gitu. Terus pertanyaan kedua Bu ya. Terus kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Dari yang ini Ibu kembangkan tadi, secara spesifiknya itu untuk diobservasi, Bu. Ya Bu Citra, kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Iya. Nah, kemudian yang terakhir ya Bu, Ya. Indikator yang bagaimana yang ingin Ibu lakukan atau dalam proses coaching kali ini? Begini Bu Citra, saya ingin ya nanti coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya itu dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Seperti itu Bu Citra. Iya, baik Bu ya. Jadi dalam kesempatan coaching Ibu nanti ingin menemukan permasalahan coaching ya? Iya Bu, iya. Iya. Baik Ibu, demikian dulu ya untuk pra-observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachnya. Ya, terima kasih Bu Citra. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Yuli. Apa kabarnya Bu Yuli? Waalaikumsalam Bu Anja, baik, alhamdulillah. Bu Anja sendiri apa kabarnya? Alhamdulillah Bu, saya baik-baik juga dalam keadaan sehat. Semoga kita selalu sehat-sehat ya Bu Yuli ya, sehingga kita bisa semangat dan selalu bisa beraktivitas dengan baik. Iya Bu Anja, amin. Sekarang ada apa nih Bu Anja, tumben hari Minggu tidak kemana-mana, lagi libur. Apa ada cerita nih Bu Anja untuk saya? Ada yang mau disampaikan? Iya nih Bu Yuli, sebenarnya saya mau nih Bu cerita di coaching sama Bu Yuli. Kalau tidak mengganggu waktunya Ibu Yuli. Oh boleh. Gak apa-apa, saya juga lagi nggak ada kerjaan nih, lagi nyantai aja nih Bu Anja. Iya, terima kasih ya Bu Yuli ya. Iya. Saya mau cerita nih Bu, ini ceritanya Bu. Akhir ini saya merasa murid saya itu di kelas kurang antusias Bu Yuli dan kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan. Belum lagi masalah PR yang saya berikan itu tidak pernah dikerjakan mereka, jarang sekali untuk mengerjakan PR-nya Bu Yuli. Apa mereka itu tidak tertarik untuk belajar dengan saya ya Bu ya? Jadi menurut Bu Anja, apa yang Bu Anja harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan dapat solusi dari permasalahan ini Bu Yuli. Solusi bagaimana tentang murid-murid saya yang saya ajar ini Bu Yuli. Nah, kalau menurut Bu Anja sendiri, kira-kira apa yang membuat murid-murid Bu Anja itu kurang antusias, kurang bersemangat dalam pembelajaran bersama Bu Anja itu? Ya, kalau saya ingat kembali, sepertinya mereka itu kurang antusias, mungkin karena cara saya yang kurang bervariasi Bu Yuli, membosankan ya. Mungkin menurut mereka tuh sangat monoton sekali, mungkin ya Bu Yuli ya.
Karena biasanya saya itu mengajar dominan berbicara saja Bu, monoton, bercerita di depan murid-murid saya, atau bisa juga karena saya tidak memberikan kesempatan buat mereka untuk menyampaikan pendapat mereka Bu Yuli. Oh, begitu ya Bu Anja Iya. ya. Sekarang ini kira-kira apa yang bisa membuat murid-murid Bu Citra itu antusias dan bersemangat dalam pembelajaran bersama Bu Anja nantinya? Menurut saya Bu Yulia, saya itu menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, tidak monoton dan tidak membosankan Bu Yuli. Nah, saya sependapat sekali saya dengan Bu Anja ya. Lalu menurut Bu Anja, apa yang bisa membuat murid Bu Anja merasa asik dan menyenangkan dalam pembelajaran bersama Bu Anja? Menurut saya Bu Yuli, pembelajaran itu saya itu harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk selalu aktif dalam pembelajaran. Kemudian mungkin harus saya tambahkan juga ice breakingnya ya Bu ya, atau games di sela-sela pembelajaran saya itu Bu, agar lebih menarik pembelajaran saya. Nah, lalu tadi kata Bu Anja mereka itu jarang ya mengumpulkan tugas PR-nya. Jadi apa penyebabnya sehingga mereka jarang mengerjakan PR itu Bu Anja? Ya mungkin Bu, saya tuh memberikan PR-nya terlalu banyak pada mereka Bu Yuli. Saya juga tidak memberikan sumber belajar pada mereka. Oh seperti itu. Jadi kalau saya boleh tahu Bu Anja, kira-kira sumber belajar apa yang biasa Bu Anja kerjakan? Yang biasa Bu Anja pakai? Ya saya biasanya menggunakan buku teks Bu yang ada di perpustakaan. Jadi anak-anak menulis melalui buku teks mengerjakan semua tugasnya kayak gitu. Kalau menurut Bu Anja ada lagi nggak sumber belajar yang lain selain buku teks itu Bu Anja? Iya, saya pikir ada banyak ya Bu Yulia sumber belajar itu, mungkin seperti video-video pembelajaran Bu Yulia yang ada di YouTube, di artikel ataupun tulisan ilmiah yang ada di internet yang seperti kita sering temukan Bu Yuli. Yang seperti yang sekarang ini banyak-banyak konten Bu ya yang lagi viral di TikTok, di Instagram, tulis mungkin saya akan jadikan sebagai gambaran saya untuk melakukan pembelajaran dengan anak saya nanti. Nah, benar sekali Bu Anja. Saya yakin kalau Bu Anja memakai beragam sumber belajar seperti itu, pasti murid-murid Bu Anja akan lebih tertarik dan antusias kembali dalam pembelajaran bersama Bu Anja di kelas ini. Iya. Jadi sekarang apa rencana Bu Anja untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, baiklah Bu Yuli. Pertama-tama Bu ya, saya akan merancang pembelajaran saya yang mengasihkan Bu Yuli, dan juga menggunakan sumber belajar yang beragam tadi Bu, yang seperti saya sebutkan tadi, seperti video-video pembelajaran YouTube, TikTok, di Instagram, menggunakan konten-konten lainnya, games Bu ya. Lalu saya tidak akan memberikan PR Bu, seperti biasanya kan saya beri PR yang terlalu banyak pada anak-anak, sehingga mereka itu sangat merasa bosan sekali dengan PR, sangat merasa tidak senang Bu ya. Nah, jadi Bu Yuli, mereka tidak merasa dipaksa lagi dalam menyelesaikan PR tadi. Nah, bagus sekali rencana Bu Anja itu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Anja ya. Ya. Lalu apa komitmen Bu Anja terhadap rencana Bu Anja itu? Ya, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan Bu Yuli, menggunakan beragam sumber belajar, menggunakan banyak media, mengeksploitasi materi yang sesuai dengan pembelajaran saya, sehingga murid-murid saya dapat mendapatkan pembelajaran yang merdeka Bu ya, sesuai kurikulum kita. Pasti mereka akan senang sekali Bu Yuli. Jadi mereka nggak merasa terpaksa lagi dengan tugas-tugas yang saya berikan, karena sumber belajarnya juga sudah cukup menarik menurut saya Bu. Bagus sekali rencana Bu Anja itu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya, sesuai dengan harapan Bu Anja Ya, ya ke amin. depannya nanti ya. Ya, amin Bu Yuli. Terima kasih banyak Bu Yuli ya atas waktunya, sudah bersedia sharing dengan saya. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan oleh siswa-siswa kita Bu Yuli. Iya, sama-sama Bu Anja. Ya. Assalamualaikum Bu Yuli. Alhamdulillah ya Bu Yuli, setelah Bu Yuli melakukan coaching tadi ya, dari apa yang saya amati, Bu Yuli itu sebagai coach sudah berjalan dengan lancar Bu. Dan juga Ibu Yuli juga melaksanakan coaching sesuai dengan indikator pencapaian Bu. Dan indikator pencapaian yang Ibu inginkan tadi. Iya Bu, saya sudah melakukan proses coaching ya Bu, sesuai dengan alur kita. Saya sudah menanyakan tujuan melakukan percakapan melalui identifikasi dengan menanyakan kepada coach informasi terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukannya Bu, dan meminta coach untuk mempertanggungjawabkan permasalahannya seperti itu Bu. Ya benar sekali Bu Yuli ya. Menurut saya sebagai observer, Ibu sudah bagus sekali Bu dalam menjalankan coaching dengan menggunakan alur cerita. Karena Ibu tadi sudah melakukan identifikasi,
rencana aksi dan tanggung jawab, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu kepada coach Ibu tadi ya, sehingga coach tadi bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada pada dirinya tadi. Luar biasa sekali ya Bu Yuli, dan sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Bu Yuli ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Nah, selanjutnya Bu Yuli, sebelum saya mengakhiri, saya punya pertanyaan terakhir untuk Bu Yuli ya. Ya, boleh Bu. Dari yang sudah Ibu lakukan tadi ya, melaksanakan proses coaching dengan coach Ibu Yuli tadi, kompetensi apa lagi ya yang ingin Ibu kembangkan? Iya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan ini sebenarnya mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu saya bisa lebih menggali lagi informasi dari coach dan juga mengarahkan coach untuk menemukan permasalahannya itu. Iya, iya benar sekali Bu Yuli. Terima kasih ya Bu Yuli untuk hari ini. Terima kasih Bu berkat bimbingan Ibu juga. Ya, semoga kita nanti bisa bertemu lagi ya, Iya, Bu Yuli, Bu. di lain waktu. Ya.